Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mar'atus Solihah dari kelas 2020B dengan NIM 2060029, dosen pengampu mata kuliah kurikulum bahasa Indonesia yaitu Dr. Eva Eridia, SPD MPD. Di sini saya akan membahas tentang hubungan kurikulum dengan pembelajaran SD, SMP, dan SMA. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum terlebih dahulu. Di sini, pengertian kurikulum menurut para ahli. Menurut Hilda Tabah, 1962, kurikulum lebih luas daripada sekedar rencana pelajaran, tetapi meliputi segala pengalaman atau proses belajar siswa yang direncanakan di bawah bimbingan satuan pendidikan, yang artinya bahwa kurikulum bukan hanya berupa dokumen bahan cetak, melainkan rangkaian aktivitas siswa yang dilakukan di dalam kelas, di luar kelas, di laboratorium, di lapangan, maupun di lingkungan masyarakat yang direncanakan serta bimbingan oleh sekolah. Menurut Schubert, 1986, kurikulum harus memuat pernyataan tujuan, menunjukkan pemilihan dan pengorganisasian bahan pelajaran, serta rancangan penilaian hasil belajar. Kurikulum merupakan bahan pembelajaran atau mata pelajaran yang dipelajari siswa, program pembelajaran, hasil pembelajaran yang diharapkan, reproduksi kebudayaan, tugas dan konsep yang mempunyai ciri-ciri tersendiri, agenda untuk rekonstruksi sosial, serta memberikan bekal untuk kecakapan hidup. Selanjutnya ada pengertian pembelajaran. Pengertian pembelajaran menurut para ahli, menurut Gengne, mendefinisikan pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang sengaja diciptakan dengan maksud yang mudah terjadinya proses belajar. Menurut Yusuf Hadi Miarso 2005, memaknai istilah pembelajaran sebagai aktivitas atau ketagihan atau kegiatan yang berfokus pada kondisi dan kepentingan pembelajar atau learner-centered. Istilah pembelajaran digunakan untuk menggantikan istilah pengajaran yang lebih bersifat sebagai aktivitas yang berfokus pada guru atau teacher-centered. Oleh karenanya, kegiatan pengajaran perlu dibedakan dari kegiatan pembelajaran. Definisi tersebut dapat ditarik atau pemahaman bahwa pembelajaran adalah proses yang disengaja dirancang untuk menciptakan terjadinya aktivitas belajar dalam diri individu atau masing-masing. Dengan kata lain, pembelajaran merupakan suatu hal yang bersifat eksternal dan sengaja dirancang untuk mendukung terjadinya proses belajar internal dalam diri individu. Selanjutnya, di sini akan saya jelaskan tentang struktur kurikulum. Struktur kurikulum terdiri atas sejumlah mata pelajaran, beban belajar, dan kalender pendidikan. Mata pelajaran terdiri atas mata pelajaran wajib yang diikuti oleh seluruh peserta didik di satu satuan pendidikan pada setiap satuan atau jenjang pendidikan. Yang kedua, ada mata pelajaran pilihan yang diikuti oleh siswa atau peserta didik sesuai dengan pilihan mereka masing-masing. Ya, kedua kelompok mata pelajaran tersebut, wajib maupun pilihan, terutama dikembangkan dalam struktur kurikulum pendidikan menengah atau SMA dan SMK. Sementara itu, mengingat usia dan perkembangan psikologis peserta didik usia dari 7 tahun sampai 15 tahun, maka mata pelajaran pilihan sebelum diberikan untuk peserta didik SD dan SMP. Selanjutnya, kurikulum SD. Isi atau konten kurikulum yaitu kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti atau bisa disingkat KI, satuan pendidikan dan kelas, dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar atau KD. Kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Sedangkan kompetensi dasar merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu tema atau SD MI untuk anak-anak SD dan MI.
memberikan makna kepada konsep dasar tersebut sehingga peserta didik tidak mempelajari konsep dasar tanpa terkait dengan kehidupan nyata. Dengan demikian, pembelajaran memberikan makna nyata kepada peserta didik. Tema yang dipilih berkenaan dengan alam dan kehidupan manusia. Keduanya adalah memberi makna yang subtital terhadap bahasa, PPKN, matematika, dan seni budaya karena keduanya adalah lingkungan nyata di mana peserta didik dan masyarakat hidup. Disinilah kemampuan dasar atau KD dari IPA dan IPS yang diorganisasikan ke mata pelajaran lain yang memiliki peran penting sebagai pengikat dan pengembangan KD mata pelajaran lainnya. Selanjutnya, kurikulum SMP. Beban belajar di SMP untuk tahun yang masing-masing 38 jam per minggu. Jam belajar SMP adalah 40 menit. Kelompok A, contoh kelompok A adalah mata pelajaran yang memberikan orientasi kompetensi lebih kepada aspek intelektual dan afektif. Sedangkan kelompok B adalah mata pelajaran yang lebih menekankan pada aspek afektif dan psikomotor. Selanjutnya ada kurikulum SMA. Untuk menerapkan konsep kesamaan antara SMA dan SMK, maka dikembangkan kurikulum pendidikan menengah yang terdiri atas kelompok mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran wajib yaitu sebanyak 9 mata pelajaran dengan lebih beban belajar 18 jam per minggu. Konten kurikulum atau kompetensi inti, KIKD, dan kemasan konten serta label konten atau mata pelajaran untuk mata pelajaran wajib bagi SMA dan SMK adalah sama. Struktur ini menempatkan prinsip bahwa peserta didik adalah subjek dalam belajar dan mereka memiliki hak untuk memilih sesuai dengan minatnya. Mata pelajaran pilihan terdiri atas pilihan akademik ataupun SMA, serta pilihan akademik dan vokasi ataupun SMK. Maka mata pelajaran pilihan ini memberikan corak kepada fungsi satuan pendidikan dan dalamnya terdapat pilihan sesuai dengan minat peserta didik. Dan di sini anak dalam per minggu 1 jamnya belajar adalah 45 menit. Dan hubungan kurikulum dan pembelajaran SD, SMA, dan SMP yaitu kurikulum dan pembelajaran pada hakikatnya sama karena sama-sama memuat isi tujuan, materi, dan strategi pembelajaran. Dalam proses kegiatan belajar mengajar membutuhkan desain pembelajaran. Selanjutnya pada desain pembelajaran terdapat materi dan tujuan kegiatan belajar dan pembelajaran sehingga tidak dapat dibedakan antara kurikulum dan proses pembelajarannya. Letak perbedaannya adalah pada implementasi kurikulum bagi sekolah dan bagi guru. Terima kasih, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Bila ada salah kata maupun ada yang kurang berkenan, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.